Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adam Sukran Makmun, NIM 2020791260366 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Al-Huwaizini Buturan Sidoarjo. Video ini saya buat untuk menjawab soal UTS pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Mai Kalimatu Syahro MPDI. Soal yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling, disingkat BK, adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Soal yang nomor 2, perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Menengok sejarah perkembangannya, bimbingan konseling berawal di Amerika Serikat yang dipelopori oleh seorang tokoh besar, yaitu Frank Person, melalui gerakan yang terkenal yaitu gerakan bimbingan. Sedangkan bimbingan dan konseling di Indonesia dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP di Malang tanggal 20–24 Agustus 1960. BK sudah dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Perkembangan bimbingan konseling pada awalnya adalah bimbingan bagi individu yang hendak bekerja atau berkarir. Kemudian merambah pada lembaga pendidikan berkat adanya peran James B. Davis. Bimbingan tersebut menunjukkan segi kepribadian. Kemudian dari sinilah sejarah bimbingan konseling terus berkembang pada beberapa bidang, termasuk pengertian kegiatan bimbingan konseling pada ilmu sosial, keagamaan, kewarganegaraan, budaya, dan lainnya. Soal nomor 3, pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis, mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi pendidikan yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Yang kedua, pendekatan remedial. Ahmad Juntika Nuris San 2006 menjelaskan pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kekurangan atau kelemahan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan kunci yang membimbing tingkah laku anak. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan konstruktivisme yang menjelaskan bahwa anak secara aktif menciptakan atau mengkreasi pengetahuan. Soal nomor 4, peran agama dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan agama Islam berperan membentuk manusia Indonesia yang percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan pembinaan kesehatan mental. Ada beberapa peran agama jika diterapkan dalam pendidikan, terutama program penanganan permasalahan peserta didik di sekolah, antara lain 1. Dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup,
Yang kedua, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan. Nomor 3, aturan agama dapat menenteramkan hidup. Nomor 4, ajaran agama sebagai pengendali moral. Yang kelima, agama dapat menjadi terapi jiwa. Dan yang terakhir, agama sebagai pembinaan mental. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah harus didasarkan kepada hasil penelusuran yang cermat terhadap kemampuan dan minat siswa serta pola dan jenis karir dalam masyarakat. Yang kedua, pemilihan dan penentuan jenis karir didasarkan kepada keputusan siswa sendiri melalui proses penelusuran kemampuan dan minat serta pengenalan karir dalam masyarakat, baik karir yang berkembang maupun mungkin dapat dikembangkan dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan karir harus merupakan suatu proses yang berjalan terus mengikuti pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Pelaksanaan bimbingan karir harus merupakan perpaduan pendaya-gunaan setinggi-tingginya potensi siswa dan potensi lingkungannya. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan karir jangan sampai menimbulkan tambahan beban pembiayaan yang berlebihan. 6. Pelaksanaan bimbingan karir harus menjalin hubungan kerjasama antar sekolah dengan unsur-unsur di luar sekolah dan bersifat saling menunjang fungsi masing-masing, serta mengarah kepada pencapaian tujuan pembinaan siswa. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.